Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 1. Semoga di bulan Ramadan, hari yang ke-23 ini, anak-anakku sekalian diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan puasa dengan tertib dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anakku sekalian, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak apa, nak? Akhlak mahmudah. Kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela bahasa Arabnya yaitu akhlak mazmumah. Apa, nak? Akhlak mazmumah. Oke, hari ini kita akan belajar akhlak terpuji. Apa yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur yaitu mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi, mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya, ketika kalian mau berangkat sekolah, ini salim dulu kepada ayah. Salim kepada ayah, sama ayah dikasih saku 5.000. Kemudian setelah salim kepada ayah, salim kepada ibu. Ketika salim dengan ibu, ditanya, sudah dikasih saku apa belum, nak? Maka anak yang jujur, ya, ia menjawab, sudah bu, sama ayah sudah dikasih saku. Nah, ini anak yang jujur. Tetapi tidak jujurnya bagaimana ketika ia ditanya sama ibunya, sudah dikasih saku apa belum? Nah, jawabnya belum. Nah, kemudian sama ibu dikasih lagi 5.000. Akhirnya sakunya berapa? 10.000. Tetapi seperti itu tidak jujur. Ya. Contoh lagi, misalnya ketika di sekolah kalian diberikan PR oleh Pak Guru. Ya, sampai rumah ditanya oleh ibumu, ada PR apa enggak, nak, hari ini? Kamu menjawab, ada bu, ada PR bahasa Indonesia misalnya. Berarti kamu berkata jujur. Tetapi kalau kamu mengatakan tidak bu, tidak ada PR, supaya kamu tidak disuruh belajar oleh ibumu, itu namanya tidak jujur. Nah, jadi jujur itu mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kamu selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, kita diperintahkan untuk bersikap jujur, berkata jujur oleh Rasulullah. Karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita menuju surga. Jadi, termasuk amalan ahli surga, amalan orang yang akan masuk surga, ia selalu berkata jujur dan berperilaku jujur. Kalau kita telah berperilaku jujur, manfaat apa yang kita peroleh? 1. Akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya,
Allah dan Rasulnya ini memerintahkan kita untuk berkata jujur. Rasulullah pun juga mencontohkan kepada kita terhadap perilaku jujur. Oleh karenanya Rasulullah itu mempunyai sifat siddiq yang artinya jujur. Maka ketika kita berperilaku jujur, Allah dan Rasulullah ini akan cinta kepada kita. Kalau kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah apa yang kita harapkan, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Karena tidak ada orang yang suka dibohongi. Ya, tidak ada orang yang suka dibohongi. Setiap orang pasti suka terhadap orang yang jujur. Maka ketika kita jujur, pasti kita akan disenangi oleh orang lain dan kita punya banyak teman. Yang ketiga, kita akan dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau kita terbiasa berkata jujur, berperilaku jujur, orang itu akan percaya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita terbiasa bohong, nah, suatu ketika kita berkata jujur, maka kita tidak dipercaya oleh orang lain. Karena orang lain itu curiga kalau kita berkata bohong lagi. Gitu. Makanya, jangan sampai kita berkata bohong. Biasakan untuk berkata dan berperilaku jujur. Yang keempat, hati kita menjadi tenang. Karena orang yang tidak jujur atau bohong itu pasti menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kebenaran. Maka ketika seseorang itu menyembunyikan sesuatu, hatinya menjadi gelisah. Maka ketika kita berkata jujur, hati kita akan tenang. Yang kelima, maka teman kita akan banyak karena kita disenangi oleh teman-teman kita. Teman kita suka pada kita yang berperilaku jujur. Dan yang keenam, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Sikap terpuji yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu sikap percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri itu percaya atau yakin kepada kemampuan dirinya sendiri. Ya, yakin atau percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Maka orang yang percaya diri dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Misalnya, ketika seseorang itu, ketika kalian berada di kelas, ini diminta oleh Pak Guru untuk maju, untuk perkenalan, ya, anak yang percaya diri, dia yakin bahwa dirinya bisa memperkenalkan diri. Maka dia dengan tenang maju ke depan dan memperkenalkan dirinya. Ya, dia yakin bahwa dia bisa. Termasuk ketika mengerjakan soal, mengerjakan ujian, anak yang percaya diri, ia yakin dengan kemampuan dirinya, maka dia tidak mencontek, dia tidak bertanya jawaban kepada temannya, ia tidak nyontek buku, ia tidak nyontek temannya karena dia yakin bahwa dia bisa mengerjakan sendiri, yakin bahwa tadi malam sudah belajar, kemudian hari ini dia bisa mengerjakan sendiri. Itu namanya percaya diri. Anak yang percaya diri, dia tidak akan bergantung kepada orang lain. Nah, bedanya percaya diri dengan sombong. Jadi percaya diri itu tidak sombong. Nah, bedanya anak percaya diri, ya percaya dengan kemampuan dirinya sendiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Tetapi dia tidak merendahkan orang lain. Dia tidak menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Jadi kalau orang yang sombong, nah, dia itu di samping dia percaya dengan dirinya, di samping dia itu yakin dengan kemampuan dirinya, tetapi dia juga merendahkan orang lain, menganggap bahwa orang lain itu tidak bisa. Yang bisa itu hanya dirinya sendiri. Itu namanya sombong. Jadi kita harus percaya kepada kemampuan diri kita supaya kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita tidak boleh menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Orang lain itu
lebih lebih lemah, lebih bodoh dari kita. Kita nggak boleh seperti itu, karena kalau seperti itu namanya sombong, ya. Jadi kita harus percaya diri, tapi tidak boleh sombong. Tuh, namanya sikap percaya diri. Kalau kita bersikap percaya diri, manfaat apa yang kita peroleh? Manfaatnya yaitu satu, optimis menjalani sesuatu. Optimis itu berpikir positif, berpikir yang baik-baik. Ia yakin bahwa jawaban yang ia pilih itu benar. Ya, dia berpikir positif. Nah, kalau orang berpikir positif, dia itu tidak mudah putus asa. Ya, ia tidak mudah putus asa karena dia yakin yang dia pilih itu benar dan akan mendapatkan hasil yang bagus. Optimis. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Ya, ketika mengerjakan sesuatu, ia tidak ragu-ragu karena dia yakin dia bisa, tidak ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu, pilih A atau B ya, akhirnya dipilih A. Wah, suatu ketika dengar temennya, lihat temennya jawab B, wah, akhirnya dirubah B, padahal jawaban yang betul adalah A. Nah, makanya akhirnya kalau ragu-ragu, ya dia hasilnya tidak akan maksimal. Maka orang yang percaya diri, dia tidak ragu-ragu, jawabannya A, ya milih A. Orang lain bilang B, ya sudah, saya yakin dengan jawaban saya A. Kalau kamu mau pilih B, ya silahkan, tidak ragu-ragu. Dan ternyata jawaban yang benar adalah A, maka ya mendapatkan hasil yang bagus. Yang ketiga, akan memperoleh hasil yang maksimal karena dia yakin dan tidak ragu-ragu. Nah, orang yang percaya diri, ya, dia tidak ngawur karena dia pasti sebelumnya itu sudah belajar. Ya, dia sudah belajar, dia yakin dia bisa, makanya dia percaya diri. Nah, maka orang yang tidak percaya diri berarti dia itu tidak belajar. Ya, berarti termasuk ciri-ciri anak yang tidak belajar, ya, berarti dia itu tidak percaya diri, dia ragu-ragu, berarti dia tidak belajar. Dan yang keempat, manfaat yang keempat, kita akan meraih kesuksesan karena kita sudah belajar, kita sudah yakin dengan kemampuan diri kita, kemudian kita percaya diri. Insya Allah kita akan meraih kesuksesan. Demikian pelajaran kita hari ini, nak. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.